Pemirsa, kita akan langsung melihat bagaimana suasana terkini di Pengadilan Tipikor berkaitan dengan sidang vonis dari Gubernur Nonaktif Jambi Zumi Zola. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Yumi Zola Zulkifli dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Yumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 17 dirampas untuk disetorkan ke kas negara dan bukti setorannya terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti terkait suap APBD. 1. Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada Supriyono. Barang bukti nomor 2 sampai dengan 136 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain. Ya, kami ulangi ya. Menyatakan barang bukti menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan, menyatakan barang bukti 1 sampai 17 dirampas untuk disetor ke kas negara dan bukti setorannya terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1 dikembalikan Supriyono, barang bukti nomor 2 sampai dengan 103 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor 137 sampai dengan 140 dirampas untuk disetor ke kas negara dan bukti setor dipergunakan dalam penyidikan perkara lainnya. Barang bukti 141 sampai dengan 170 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain. Udah, ya. Barang bukti yang disita di persidangan, barang bukti nomor 171 dirampas untuk disetor ke kas negara dan bukti seterusnya terlampir dalam perkara. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian diputus dalam rapat permulaan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018. Oleh kami, Dr. Yanto Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Prengki Tambuhun Sarjana Hukum Magister Hukum, Saifuddin Juri Sarjana Hukum Magister Hukum, Dr. Anwar Sarjana Hukum Magister Hukum, Siti Sansibi Sarjana Hukum, masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dan hakim-hakim anggota, dibantu oleh Roma Sila Yan SMA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian tadi putusan telah dibacakan. Terhadap putusan tersebut, saudara mempunyai hak. Yang pertama, saudara menerima putusan, atau yang kedua tidak menerima putusan yang berarti melakukan upaya hukum, dan yang ketiga pikir-pikir. Hak yang sama diberikan kepada penuntut umum. Silakan saudara konsultasi kepada penasihat hukum saudara. Izin. Bagaimana? Baik, Yang Mulia, setelah saya konsultasikan dengan penasihat hukum, saya ucapkan terima kasih dan keputusan saya terima. Terima putusan. Ya. Saudara penuntut umum?
Kami pikir-pikir Yang Mulia. Ya, dengan demikian sidang kami hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Ya, itu adalah sidang vonis terhadap Gubernur Provinsi Jambi nonaktif Zumi Zola yang didakwa terkait suap dan gratifikasi ketok palu APBD Provinsi Jambi dan didakwa karena memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Jambi. Dan vonis tersebut adalah 6 tahun penjara dan 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Tidak hanya itu, putusan atau vonis dari hakim juga adalah pencabutan hak untuk dipilih selama 5 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Dan atas putusan ini Zumi Zola menyatakan menerima vonis hakim tersebut. Di sisi lain, jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu. Kita tahu bahwa sebelumnya dalam sidang tuntutan Zumi Zola dituntut oleh jaksa selama 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, dan ia juga dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun untuk menyelesaikan masa hukumannya.